Halo, shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk siapa yang nonton di pagi, siang, sore, malam. Apa kabar hari ini? By the way, hari ini Beta bikin episode kedua dari program apa lah? Dari Beta pun yang sebelumnya tuh yang Bas Story Deng Beta. Ini episode keduanya masih dengan tema yang sama, kehidupan sebagai seorang anak pendeta. Jadi hari ini Beta pun bintang tamu seorang anak pendeta juga. Sudahlah tanpa basa-basi lah panggil dia saya supaya dulu langsung tahu dia siapa begitu loh ya. Ini dia Beta pun bintang tamu, cintai bintang tamu kan kita jadi artis. Berasa jadi artis. lebih tepatnya selama kata sama kudapan. Oh, cinta betul. Oke. Beta pun bintang tamu kali ini yang tadi Beta sudah bilang seorang anak pendeta juga. Dia akan menceritakan bagaimana kehidupannya sebagai seorang anak pendeta, bagaimana suka dukanya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman iman bersama orang tua yang bikin dia akhirnya apa? Nanti baru. Pertanyaan mengalir terus. Oke. Sudahlah, langsung saja. Coba tolong Nona memperkenalkan diri, silahkan. Halo semuanya, Beta senang sekali karena Beta sudah diundang oleh kakak pendeta yang hits banget ini pada zamannya. Sudah bisa dikasih kepercayaan buat sharing, buat berbagi dengan teman-teman di sini di acara apa kakak? Bas Story Deng Beta. Kali ini katong Bas Story Deng katong. Iya, Bas Story Deng. Karena ada yang jadi Bas Story Deng Beta. Saya bisa Bas Story jangan tinggal di Beta program ini tolong ya. Baik, Oke. Ini kenapa marah sekali dalam sini, tolong lah, tolong. Jadi, perkenalkan, Beta Jensir James Ripasa. Beta punya papa seorang pendeta dan Beta punya mama bukan pendeta tapi istri pendeta. Baik. Apalagi pekerjaan. Kalau mau ditanya pekerjaan, sebenarnya semua Beta ambil. Mau kerja keras, mau angka beban, mau apapun Beta bikin. Selagi itu Beta suka, Beta nyaman, Beta mengerjakannya. Sembari menunggu waktu untuk menjadi seorang pendeta juga. Jadi dia anak pendeta yang akan segera mengikuti jejak papanya untuk jadi pendeta juga. Sudah, kalau memang pekerjaan kan banyak nih. Kesibukan sekarang. Jadi kesibukan sekarang itu lagi bikin project musik rohani di Ambon gitu. Tapi memang project musik rohaninya bukan dalam bahasa Ambon, tapi bahasa Indonesia yang memang diperuntukkan untuk semua yang mau mendengarkan gitu. Tapi memang segmentasinya hanya untuk rohani Kristen. Terus kesibukannya ya mengembangkan apa yang bisa dikembangkan dari diri inilah kayak gitu. Terus apalagi ya kak, itu kali ya, itu yang paling sekarang lagi ditekuni. Iya, lagi ditekuni kayak gitu. Oke, sabar. Tapi kan sebelum kita sampai di pembahasan soal kehidupan sebagai anak pendeta inilah, ada pun YouTube kan namanya Traum Production. Traum Production. Coba cerita sedikit lah mengenai Traum Production itu. Ini sekarang promosi boleh ya? Boleh lah, boleh banget. Jadi Traum Production itu adalah satu platform produksi yang berkecimpung di dunia musik. Awalnya itu mau hanya sekadar rohani Kristen, tapi setelah melihat peluang, setelah punya link yang cukup mendukung dan support, jadinya akan dikembangkan tidak hanya rohani tapi juga rohana. Gitu. Cuman memang akan selang-seling tergantung dengan situasi dan kondisi. Oke, baik. Terus traum ini apa? Kakak baru mau tanya, traum itu apa? Traum ini kata traum itu sendiri artinya mimpi. Dari bahasa Jerman. Oke. Nah, traum ini berdiri yang mendirikan ini ada dua orang. Ada Beta dan kita ada perempuan. Golda. Jadi kita berdua lah yang menekuni ini. Setelah kita jalan bareng, ternyata ada orang-orang yang memang Tuhan siapkan untuk rohani sekali ya. Rohani sekali, saudara. Yang memang Tuhan siapkan untuk bisa tolong. Akhirnya sekarang kita tidak hanya ketemu dua, tapi sudah ada beberapa teman-teman yang akhirnya kita jadi satu tim gitu untuk bisa tolong. Dan yang jadi lucunya, tapi sebenarnya ini bukan kebetulan sih. Beta percaya ini sudah dirancang oleh agenda Tuhan lah. Iya, kayak gitu. Jadi yang membawa ketemu dua Beta dengan Beta Ade untuk sampai di tahap ini adalah seorang anak pendeta juga. Siapa? Pendeta Latue di Benteng Karang, Puan laki-laki. Theo Latue namanya. Theo kalau nonton ini, thank you so much.
Theo, hai, kapan kita podcast bersama di sini? Kamu lah pendeta. Jadi Theo lah yang tolong kita untuk kita bisa sampai ada di tahap ini. Tidak, tadi beta bawa tuh sekarang orang kira beta corona juai. Seng. Tolak dalam nama Yesus. Tolong nama Yesus. Seng. Oke, itu sekilas, bukan sekilas lah, ini cukup panjang Iya. mengenai dia pun kehidupan apa namanya sehari-hari. Nah, kita langsung saja ke inti podcast ini. Sabar, adik kan papa pendeta, toh? Papa pendeta. Papa sekarang masih apa namanya? Masih bukan aktif sih, aktif pendeta tetap aktif toh. Pensiun atau masih? Papa sudah pensiun, Papa sudah emeritus tahun 2017. Itu Oh, berarti sudah lama ya? selama pas beta selesai di STT, Papa pensiun gitu. Terus apa namanya, sekarang kesibukannya Papa tetap pelayanan. Jadi Iyalah. beta dan keluarga ketemu pikir ketika Papa sudah selesai di jemaat, itu Papa akan longgar. Maksudnya saya lain apa sedikit lah gitu. Tapi ternyata sasa dada lebih padat. lebih padat. Kalau kemarin tuh mungkin cuma satu jemaat itu Satu fokus jemaat. ke jemaat Kalau itu, ini sekarang di kan mana-mana. orang sepanjang. Sampai berangkat jadi pushing gitu. Oke, pendeta tuh ya. Nah, Kalau su emeritus, orang lain di mana-mana pekerjaan-pekerjaan sekuler di mana-mana, kalau su pensiun habis itu sudah su leha-leha di rumah. Pendeta tidak, Saudara. tidak, pendeta Pendeta makin sibuk sampai menutup mata. sampai menutup mata. Us, keren nih pendeta. Tapi sabar dulu. Adek tahu sih papa pertama kali apa nih namanya? Pegang jemaat. Iya. Pegang jemaat atau dapat tugas pertama kali di mana? di Manipa. Ini tuh di mana? Siapa tuh? Saya nggak tahu. Beta sering tahu Manipa tuh di mana. Beta cuma tahu Papa pegang jemaat pertama di Manipa. Ada dua orang ikut juga. Seng. Itu mama su, itu papa su nikah deh mama. Papa su nikah dengan mama. Oh, jadi sebelum jadi pendeta juga papa su Papa nikah. su nikah dengan mama begitu. Tapi katong seng ikut Papa ke jemaat. Katong ikut Papa ke jemaat itu kalau pas Natalan saja, Natalan tahun baru. Jadi Karena Mama kerja di sini. mama kerja di sini. Mama kerja jadi, di Ambon, jadi ketong dengan Mama di sini. Iya, soalnya kan biasanya kebanyakan anak-anak pendeta itu dorang ikut dorang pun orang tua. Tapi itu kalau dua pendeta. Kalau ini kan satu pendeta berarti memang sing selamanya ikut orang tua. Ada Sing satu yang selamanya. ikut orang tua yang tidak pendeta. Gitu. Berarti ada ikut mama di sini. Ketong Mama, semua. mama, kakak dengan adik di sini. Papa sama ikut Mama. Dong di sini ikut mama. Berarti sekolah di sini sampai selesai di sini. Beta sekolah sampai SMP kelas 1 saja di Ambon. Kemudian Mama ditugaskan pindah ke Manokwari. Karena Beta dekat dengan Mama sekali, jadi Beta ikut Mama ke Manokwari. Itu SMP kelas 2. Kakak dengan adik? Kakak di Sorong. Jadi katong nih termasuk keluarga pendeta yang mandiri lah, begitu. Jadi Papa sendiri, Mama sendiri, anak-anak sendiri. Oh. Begitu. Jadi Mama karena Beta dekat dengan Mama, jadi Beta ikut Mama ke Manokwari. Adik perempuan dengan tante di Lateri. Mama punya kakak perempuan. Jadi dong memang tapi Katong semua tak bisa. Kakak laki-laki di Sorong. Dengan Mama punya kakak perempuan juga di Sorong. Oh, jadi adik sampai SMP di sini. Sampai SMP kelas 1 di sini. Lalu pindah ke SMP kelas 2 pindah ke Manokwari. SMP kelas 3 pindah ke Sorong. Setelah SMP, Mama pindah tugas ke Raja Ampat. Beta ikut Mama ke Raja Ampat sampai lulus SMA. Jadi sebenarnya lebih dekat dengan mama kah dengan papa? Dekat dengan Mama. Oh. Beta dengan Mama tuh kayak bestie. Bestie for life. Bestie forever. Nah, terlepas dari Ade lebih dekat dengan mama, tapi kan orang-orang tahu Ade itu anak pendeta, toh? Atau Belakangan ini aja. oh, Karena Beta sering di Ambon. Kalau Oke. di Ambon orang hanya tahu Papa punya anak cuma 2. Kakak Oda dan Dino. Orang padahal sering Beta tahu dia pun kakak dengan Ade karena memang sudah tahu anak ini. Ya, Jadi jangan mempertanyakan gue tahu. Iya, kita sudah dekat sekali. gitu. Hampir jadi ipar. Setuju. Asik maksudnya. Itu hanya bercanda. Saya hanya bercanda guys, jangan diambil hati. Aduh. Gitu. Oke, memang orang tahu, tapi ketika orang tahu bahwa Ade anaknya Bapak Beni Rio Pasa yang keren itu, Yang muka jahat. yang muka jahat sebenarnya tapi itu Anto baik sekali. Dia sendiri yang menghina dia papa ya. Tapi Jadi memang kakak. mukanya agak menakutkan ya.
Tapi semenjak orang tahu lah Ade itu bagian dari keluarga anak Bapak Beni Pasa, orang ada, maksudnya kayak Ade dapat ada tekanan tersendiri gak sih, katanya kayak orang punya ekspektasi tersendiri para Ade sebagai anak pendeta sih, kayak pernah dapat istri tuh anak pendeta, atau mungkin dong lihat Ade cara berpakaian, cara berperilaku, terus memang seng masuk di lompong otak, lalu dong bilang dia tuh anak pendeta kenapa gini, pernah ketemu begitu gak sih? Kalau ketemu kayak gitu di lingkungan yang besar jarang, ada tapi jarang. Cuman kalau kayak hal kayak gitu itu lebih banyak dari dalam, secara internal. Kayak misalnya dari papa mama punya saudara-saudara. Itu tekanannya lebih besar. Misalnya kan beta nih kan tipe orang yang beta sing suka diatur pakaiannya. Maksudnya kayak beta pakai senyamannya beta. Asal sing talanjang begitu tuh. Nah, beta tuh tipe yang bebas. Saya suka dilarang, suka pakai celana pendek, kayak ya gitu-gitulah. Nah, tekanan-tekanan dari tante-tante, dari keluarga-keluarga dekat itu selalu bilang kayak gini. Kalau Osi pakai begitu nanti orang bilang apa? Osi kan anak pendeta, selalu begitu gitu. Padahal kan maksud beta kayak ya pendeta itu beta apa? Beta ya beta gitu. Beta sih mau jalan dengan beban bahwa beta anak pendeta, lalu beta harus pakai kayak dari atas sampai bawah kayak tutup. Jadi saya mau ya beta gitu. Mungkin lebih ke attitude aja kali Kak. Kalau misalnya katong bapaknya kan itu belum tentu katong attitude jadi rusak. Katong sayang itu hanya kenyamanan. Sedangkan mungkin orang-orang tua dong belum sampai di tahap itu kali dong saya mengerti sampai di tahap itu. Dan apa namanya, tekanan-tekanan itu kadang-kadang bikin beta suka bukan berontak, tapi beta suka tegas bilang kalau beta belum jadi pendeta. Beta masih orang biasa yang sedang berproses menuju ke sana. Jadi biarkan beta puas-puasin apa yang beta mau sekarang. Karena ketika beta jadi pendeta, beta sih bisa begitu lagi. Masih beta tahu beta batasan. Oke. Kan ada tuh banyak kan mama di pun tanpa tugas. Which is itu di kota. Ya. Nah, pernahkah Ade pas ada di sini atau mama pas di sini? Ya, pas mama lagi di Ambon, ada orang lagi di Ambon terus ke tempat papa pas weekend atau apa lah itu. Ada pengalaman seru, ada pengalaman yang seng enakan begitu yang ada rasa gitu. Kalau pas pulang Ambon atau waktu Desember begitu setiap kali ke jemaat, yang seng enak ya paling pengen pulang saja gitu ke rumah. Tapi kalau misalnya mau bilang enaknya banyak. Enaknya karena diurusin. Jadi selama pergi ke papa penjemaat itu selalu diurusin dari atas rambut sampai ujung kaki, itu semua diurusin oleh jemaat. Itulah enaknya jadi anak pendeta. Itulah enaknya jadi anak pendeta. Apa diurusin emang? Apa diurusin? Makan aman, semua aman. Kita mau jalan misalnya kita mau mandi di kali, dijagain, semuanya serba diurusin. Terus habis itu kalau dapat musim buah, itu kita nggak perlu beli. Kita kata saya perlu beli buah. Saya usah buah. Karena nanti buah datang. Iya betul. Kata saya cari buah tapi buah datang cari katong. Jadi dong datang bawa buah. Dong datang kasih for katong. Itu enaknya jadi pendeta ya. Sampai sekarang tanpa katong minta pun dong datang bawa. Jemaat bawa Sampai sekarang. Dan itu bagian dari berkat tahu sih. Itu berkat kakak. Itu bagian berkat. Maksudnya orang tuh selalu berpikir berkat tuh kebanyakan orang ya sudah gaji uang itu berkat, dan sebenarnya yang tidak berupa nominal angka pun itu berkat. Gitu. Enaknya kayak begitu. Ya, dan itu berkat yang semua pekerjaan bisa dapat. Iya. Belum tentu orang-orang yang duduk di kursi pejabat-pejabat tuh bisa menikmati buah dengan sangat gratis dan banyak, itu belum tentu. Iya sih. Ya kalau pendeta di Ambon, pendeta GPM, beta bisa jamin pasti ya. Karena Ambon kepulauan dan di mana-mana orang jemaat-jemaat punya dusun gitu. Jadi ya pasti dapat. Iya sih. Itulah enaknya jadi pendeta ya. Mau apa Keluarga saja. Pendeta. Iya. Enaknya jadi pendeta tinggal dan di dalam jadi bagian keluarga pendeta. Nah, itu. Mau apa saja tuh kayak kadang-kadang cuma bilang nanti ya sudah tiba-tiba akan ada nih. Iya. Yang penting buang suara saja nih. Yang penting buang suara saja tetap ada saja. Itu sudah. Dan itu enaknya kayak gitu. Yang enaknya kayak tadi ya maksudnya sudah terbiasa di kota, terus tiba-tiba ke kampung atau desa, ya pengennya pulang lagi ke kota. Yes, ya gitu doang. Itu bagian yang enaknya saja Kak, atau memang ada hal-hal yang lain yang sebenarnya kayak sing enak nih. Beta rasa sing enak nih jadi anak pendeta. Oh. Ini lucu Kak.
Jadi beta punya pengalaman, beta yang perlu lagi sebutin itu di jemaat mana ya. Karena ini beta sebesar. Jadi pernah satu kali beta punya teman-teman baik itu ada di jemaat itu, dan setiap kali beta pulang ke Ambon, beta selalu kembali ke Raja Ampat itu dengan tangan kosong. Beta pun pakaian semua yang ada begitu, karena dong merasa kalau saya datang sudah saya kasih perketong, kakak pernah minta maaf, iya kayak gitu. Jadi kayak macam beta pembarang kayak sudah sih saya kan pasti masih bisa balik lagi, saya kasih perketong juga. Itu para beta sing enak sih, karena maksud beta ya seharusnya sih begitu. Tapi kenapa sih bilang? Pas apa? Orderan. Ya saya makan, itu jangan maksudnya beta juga yang enak begitu. Beta yang enak karena beta pikir orang perasaan, itu pertama. Dan yang kedua, beta pikir dong urus papa, karena selama papa di jemaat, mama yang ada, maksudnya mama di tempat tugas toh, jadi ya maksudnya udah yang urus papa di jemaat. Tapi gini, ketika dong istri punya pekerjaan menghasilkan lebih banyak, punya penghasilan lebih banyak dalam hal materi ya, dalam segi keuangan, kayak dorong istri akhirnya yang mendominasi rumah tangga. Adil ya itu kasih dalam adil pun papa dan mama. Papa dan mama. Sayang sih kakak. Masing-masing punya porsinya. Beta bersyukur papa seorang pendeta, dan berkat dari papa pun seorang pelayan Tuhan itu akan ada di mama. Jadi akan datang di papa, tapi akan datang di mama. Oh, oke. Perlu diketahui gaji pendeta GPM itu sedikit. Itu harus itu noted, itu sedikit sekali. Berbeda dengan sinode-sinode di luar GPM. Yeah. Beta mestinya katong terbuka satu kawan tuh sedikit. Dan kalau mau dipikir-pikir untuk bisa sampai pada tahap jenjang kuliah yang taruhlah S1, S2 di luar Ambon, itu biaya yang sedikit. Itu biaya banyak dengan segala macam kebutuhan hidup dan semua kebutuhan pendidikan, penunjang segala sesuatu, buku-buku dan kursus dan segala macam, itu tidak sedikit gitu. Tapi katong sing berkekurangan karena beta lagi-lagi beta mengimani papa pun berkat lewat pelayanan itu ada di mama. Walaupun memang mama juga punya kemampuan untuk bisa mencari uang begitu, tapi maksudnya terlihat jelas begitu di mama. Ada di mama, jadi saling mengisi gitu, punya porsi masing-masing kakak. Jadi ada yang mendominan. Sama kayak podcast sebelumnya, sama kayak perbincangan sebelumnya. Pendeta, yang anak pendeta itu papanya bilang bahwa yang jadi pendeta biar gaji sedikit gimana? Sehingga ada pendeta yang musim lapar. Saya ada, bukan musim lapar, full sekali. Pendeta biar gaji sehingga banyak mah, depo anak-anak sekolah di tempat bagus-bagus dan itu terbukti tau. Saya pernah berkekurangan loh kakak. Saya pernah berkekurangan. Biasanya ada 1 peser rupiah di dompet nih, tapi saya lapar. Iyo. Dan beta pernah mengalami itu. Beta pernah mengalami itu. Jadi satu kali begini, beras habis di rumah. Beras habis di rumah, mama waktu itu mama lagi di Ambon gitu, tapi memang katong kebutuhan memang pada saat itu lagi banyak sekali, jadi sangat-sangat minim begitu kali untuk segala macam gitu. Bahkan makan ya apa adanya aja gitu yang sudah disiapkan. Tapi pada saat itu beras habis di rumah dan tidak ada persediaan beras di rumah. Mama bilang ke papa, katong beras habis. Papa cuma bilang, "Bits ada uang lagi." Papa cuma bilang begitu. Mama cuma bilang, "Jemput sang aja dulu." Maksudnya mungkin par bikin sadar hati biasa pikiran tuh. Tapi tiba-tiba saya tahu entah berantah dari mana ada panggilan pelayanan apa? Panggilan pelayanan itulah yang ada akhirnya menghasilkan beras ada di rumah gitu. Jadi maksud kita kayak ada sesuatu yang katong mungkin pikir bagaimana caranya, tapi tiba-tiba Tuhan siapkan kayak gitu. Jadi saya pernah lapar, saya pernah berkekurangan. Iya sih, memang saya pernah berkekurangan. Saya pernah. Setengah mati apapun dia di jemaat dengan kehidupan jemaat yang mau bandingkan di kota mah jauh sekali. Tapi saya pernah katanya lihat pendeta tuh kurus. Ada yang kurus juga itu karena memang ada yang kurus juga man. Beda apa kurus? Tapi orang aja cinta. Itu bedanya. Oh iya betul. Kata sing ada kata bisa lihat pendeta, banyak pendeta tuh yang kayak sing kurus kering gitu loh, sing ada loh. Ada. Kecuali yang memang dia apa neces lebih tepatnya, kurus apa itu neces. Bukan kurus kering kayak dalam hal
kelaparan begitu. Oh, sayang. Dong nggak mau gemuk, maksudnya Sayang. kalaupun dia kurus kering itu pasti dia lagi sakit saja. Dan itu di jemaat, maksudnya gini, pergi ke jemaat, katong tinggal di jemaat pasti otomatis katong berkecimpung dengan panas yang maksudnya panas di kampung tuh bagaimana beda, sih iya, kakak. Dan mungkin ada pendeta-pendeta yang kayak turun terlibat bercocok tanam, ada yang maksudnya di laut nelayan gitu. Itu mungkin yang bikin kayak kering, kulit berminyak. Saya kayak bukan gitu. soal kering dan kulit berminyak, tapi kayak kurus kering di sini bukan kayak yang ada maksud itu kurus kering ya kayak kurus dan saya pernah kata dapat tanya ini kecuali memang dasarnya pendeta itu lagi sakit. Oh ya. Kalau pendeta itu lagi sakit dia kan kurus ya, namanya juga sakit pasti badan malele. Jatuh badan malele segala macam. Tapi kalau mau bilang kekurangan di jemaat saya ada, saya sih kak, yang pernah. Iya, itu tuh. Maksudnya itu sudah katong kalau kerjakan pekerjaan Tuhan tuh ada saja berkatnya. Ada saja kakak. Satu hal yang papa selalu ajar ke beta begini. Karena kebetulan beta mau jadi pendeta juga, jadi Anto selalu mendoktrin beta dengan kata-kata yang kayak ingatan kayak reminder begitu. Anto selalu bilang begini. Jangan pernah ukur pelayanan Tuhan itu dengan angka. Anto selalu bilang begitu pada beta. Orang itu biar dia sempung apa-apa, biar pokoknya dia yang ada satu peser pun dia cuma datang bawa kaladi, patatas kah, apa taruh di rumah para minta pelayanan, layani. Ataupun kalau bawa apa, layani. Jangan cuma karena dia pejabat ini, dia ini baru siapa beta layani, tapi orang-orang kecil katong lupa, itu yang boleh, papa bilang begitu. Karena kalau misalnya katong lupa dengan hal begitu, katong jadi tidak bisa memaknai katong panggilan. Karena kan ketika katong ditabiskan, papa bilang ketika katong ditabiskan, itu Tuhan bilang kemana saja, ke seluruh dunia, which is siapapun orangnya layani, jangan pandang bulu. Itu. Nah, karena adik mau jadi pendeta. Karena adik kan mau jadi pendeta. Kenapa sampai akhirnya adik memutuskan untuk mau jadi pendeta? Kenapa sampai akhirnya ya sudah, beta mau kayak papa? Atau mungkin ya sudah beta mau kayak pendeta ini. Adik kenapa memutuskan maksudnya kayak adik pun sekolah, adik pun segala, maksudnya di luar teologi. Jen bukan hanya sekolah teologi, tapi S2-nya apa Jen? Komunikasi. Nah, ilmu komunikasi. adik pun ilmu komunikasi itu bisa menghasilkan yang lebih dari pendeta, toh? Tapi kenapa adik kekeh mau jadi pendeta? Kakak pernah dengar adik sih mau, tapi akhirnya balik lagi mau lagi. Itu kenapa? Alasan apa dibalik yang dari yang seng mau, dari mau tiba-tiba seng mau, lalu kemudian balik lagi oke, beta mau jadi pendeta nih, beta lagi menunggu vikaris dan sebagainya gitu. Kenapa begitu? Kakak sebenarnya kalau kakak tanya kenapa beta mau jadi pendeta, beta sampai sekarang masih mencari satu kata yang pas begitu. Kenapa mau? Tapi perjalanan untuk sampai mau memang itu yang gampang begitu. Beta pernah ada di tahap yang beta mau kabur. Sebenarnya S2 itu proses beta kabur sebenarnya. Beta kabur biar ya udah ada S2 beta pegangan, beta bisa kelamar di kantor gitu. Sama cuy. Begitu. Jadi sebenarnya S2 itu pelarian untuk beta yang boleh jadi pendeta. Aduh sama. Itu pelarian gitu. Jadi ketika beta punya ijazah S2 ada, ya teologi nggak usah dilihat lah, ini ada S2 nih mau apa lagi. Jadi beta punya perjalanan untuk menuju sampai di proses menunggu vikaris ini ada di tahap beta lari, ada di tahap beta denial, ada di tahap beta cari alasan untuk beta secara logika, kan pelayanan bukan hanya pendeta. Beta pergi kasih orang makan, beta pergi bantu orang susah, itu pun pelayanan. Tapi sampai di tahap ini tuh itu beta mengalami beberapa penolakan yang pada akhirnya Tuhan kasih tunjuk pada beta kalau sih pun tanpa bukan di situ. Misalnya kakak, beta beberapa kali setelah lulus S2 beta lamar kerja di mana-mana, beta hanya sampai di tahap interview. Satu ketika beta dapat pekerjaan itu di legal. Beta dapat di salah satu perusahaan pertambangan dan itu beta di bidang legal. Ketika beta masuk situ beta sangat senang karena per beta sudah beta suara pegangan nih, beta sepi ke mana-mana lah ini, beta di sini saja nih. Ketika beta masuk di sana 1 bulan pertama masih fine. 2 bulan itu setelah 2 bulan beta rasa semakin beta bekerja di situ semakin Tuhan kasih tunjuk per beta. Celia tuh
saya pun tambah bukan di sini. Karena saya menikmati dia punya lingkungan itu bukan dia punya lingkungan sangat bertentangan dengan saya hati nurani. Padahal penghasilannya besar. Bayangkan pertambangan, perusahaan tambang yang sudah besar, bagaimana tuh kira-kira? Toh? Tapi memang ada. Beta bertentangan dengan hati nurani. Pekerjaannya sangat tidak mencerminkan melayani dalam pekerjaan. Oke. Seorang pelayan di kantor begitu, bukan OB ya, tapi maksudnya pelayan di kantor begitu kakak. Nah, sangat bertentangan. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, semakin ditunjukkan oleh Tuhan ketika pas tepat 3 bulan, beta punya direktur sekaligus founder yang punya perusahaan itu meninggal. Ketika meninggal, tiba-tiba perusahaan kolaps dan akhirnya pada mencar semua, pada ada yang di PHK, ada yang resign gitu. Jadi maksud beta ada saja gitu Tuhan punya cara untuk tarik beta kembali begitu kakak. Itu ya biar katong sebenarnya setiap katong kan supunya tampan nih Sudah. toh. Tapi katong sibuk parbalari. Kalau katong Tuhan tuh gitu ya. Antos bilang saya pun tambah di sini nih. Jangan balari, jangan coba lari anak. Saya balari maka saya akan dapat error di sana sampai akhirnya balik sendiri. Itu yang terjadi. Anto punya banyak cara untuk tarik kembali. Saya pun tambah di muka nih, jangan saya pikir kasih kanan. Makin saya pikir saya kanan saya rasa apa-apa. Dan itu yang dirasa. Iya, ada bahkan rasa Anto kayak macam kuti taliong gitu, jangan melawang. Macam begitu. Macam ada rasa begitu karena dalam proses perjalanan, dalam proses untuk sampai di tahap Ade mau merasakan bahwa oh ya beta sudah terpanggil jadi pendeta tuh, itu Ade sampai kayak seperti ditampar begitu, ditampar oleh Tuhan. Maksudnya tidak langsung tapi kayak lewat kiri kanan bicara, lewat kejadian-kejadian yang terjadi, kayak misalnya tiba-tiba resign. Padahal awalnya kan mikirnya gaji sebesar begini mau resign apa kayak rugi gitu loh. Tapi ya yang terjadi kayak gitu, ditarik lagi sampai kembali pulang ke Ambon, punya pergumulan sendiri dengan Tuhan, bicara dengan orang tua, lalu menerimalah bahwa ya memang sih penjalan hidup di sini, terimalah kayak gitu ya. Jadi, ketika menerima ya udah sudah dengan legowo dan lapang dada untuk siap berproses di pendeta itu. Nah, sembari berproses ini kan ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, sembari menunggu. Bukan sembari berproses, sembari menunggu sih. Sembari menunggu ini ya Parbeta, talenta yang Tuhan berikan itu jangan taruh di tanah yang tidak subur. Jadi ketika ada peluang untuk menyuburkan talenta itu dan jadi berkat lewat talenta ya kasih aja ke orang. Gitu kakak. Jadi beta sih pernah berpikir bahwa ketika beta masuk di misalnya dunia musik, beta akan punya penghasilan besar dari YouTube. Mungkin itu bonus per beta. Itu bagian dari bonus saya sih. Mungkin itu bonus. Orang mungkin akan bilang saya terlalu naif. Sayang sih, itu mungkin bonus per beta, tapi yang beta tanamkan di beta otak adalah yang Tuhan kasih per se, saksikan itu per orang banyak. Dan kemudian jadi berkat. Jadi berkat. Gitu. Kakak baca di kampung, komen-komen tuh semua. Iya. Dan kakak kalau perhatikan beta punya nyanyian itu sebenarnya menggambarkan dua lagu pertama itu beta yang cipta sendiri, itu menggambarkan beta punya proses perjalanan sampai beta mengiyakan untuk jadi pendeta. Kalau teman-teman mau dengar silahkan, ada di Traum Production YouTube channel. Itu silahkan, pasti teman-teman akan bisa melihat bagaimana proses beta menulis lagu itu dan maknanya dalam kayak gitu. Oke. Itulah kehidupan anak pendeta ini ya, anak pendeta Pak Beni ini. Maksudnya dia sama dengan anak-anak pendeta lain yang juga maksudnya yang hidup di jemaat. Tapi dia pun turut merasakan bagaimana kependetaan papanya itu mungkin berkat saya turun langsung di Pak dia pun papa. Tapi turun for dia pun mama, lalu kemudian dorang semua adik kakak merasakan itu. Tuh? Iya. Dan kakak beta tambahin ada satu hal yang menarik sih sebenarnya. Beta beberapa kali ditawarkan untuk pindah sinode. Di satu sisi beta tergiur karena pendeta di luar digaji. Iya. Besar. Wow. Beta saya bisa lagi kita mau bicara soal iya dong. penghasilan. Dibayar dan digaji besar gitu. Beta sih bisa pungkiri. Beta cukup tergiur juga.
Tapi kemudian beta berpikir kembali, kalau OC pergi, OC tuh punya kompetensi gitu, OC bisa kasih sesuatu ke GPM gitu, OC pergi, GPM akan kekurangan satu orang untuk bisa memajukan GPM ke depan. Beta selalu tanamkan itu di beta punya nilai diri, sehingga beta bisa kasih sesuatu pada GPM nanti. By the way, sebelum kata mengakhiri Ibadah. Aduh, pendeta sekali, dia sangat paling pas, paling pas menyambungkan kata bagaimana supaya Akang bisa menggambarkan sebagai seorang pendeta, kan? Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kan? Sebelum kita mengakhiri perbincangan inilah, sharing bersama nih, ada yang Ade mau sampaikan for orang lain di luar sana tentang Ade pun kehidupan, bagaimana Ade pun pengalaman iman bersama Tuhan dalam kehidupan Ade sebagai anak pendeta, kasih. Atau apapun yang Ade mau kasih pesan for teman-teman di luar sana, silahkan. Kalau bicara soal pengalaman iman, saya akan pernah habis, ya Kak. Bahkan sampai detik terakhir ada di sini pun Tuhan tetap kasih pengalaman iman yang luar biasa gitu. Mungkin lebih ke sharing soal sesuatu yang tidak pernah terpikirkan aja. Beta yang pernah terpikirkan, beta punya circle yang cukup membangun gini kayak ketong. Beta yang pernah terpikirkan sekolah jauh. Beta yang pernah terpikirkan untuk punya segala sesuatu terfasilitasi dengan baik. Beta juga yang pernah terpikirkan untuk ada berkecimpung di dunia musik dan orang mengenal beta sebagai seorang penyanyi rohani. Beta yang pernah terpikirkan hal-hal seperti itu. Tapi itu bagian dari mendoakan dan memimpikan. Beta pernah mimpi, beta menyanyi di depan orang banyak, walaupun memang sampai sekarang belum terwujud gitu. Tapi beta pernah mimpi beta menyanyi di depan orang banyak dan itu nyanyian rohani, begitu. Poinnya adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Mimpikan itu setinggi apapun itu, mimpi, doakan, taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti kasih sesuai dengan Antua pun mau. Antua yang akan kasih mimpi itu jauh dari ketong, tapi mungkin Antua poles lebih bagus dari apa yang ketong mimpikan. Kira-kira kayak begitu Kakak. Jadi ya, saya yang perlu takut kurang budget, saya yang perlu takut kurang orang kiri kanan, kurang link, saya yang perlu takut jalan saja, doakan, Tuhan siapkan segala sesuatu. Ingatan, jangan takut. Jalan aja. Jalan saja. Tuhan sudah siap segala sesuatu. Jalan aja. Beta selalu bilang ke bukan Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Tuhan sudah menyiapkan. Tuhan sudah menyiapkan. Tinggal kata nanti dia. Beta bukan pernah akan lah ya. Sudah pernah dan akan nanti dirasakan. Maksudnya Tuhan siapkan itu sudah ada di depan. Katong saja yang sedang berjalan ke sana. Iya. Kira-kira kayak gitu. Oke, baiklah, danke banyak Jen untuk sharing pengalaman bersama hari ini. Semoga Jen dalam kehidupan, dalam kesibukan, dalam proses penantian ini semakin lama ya. Semakin dikuatkan. Siapa apa memang. Tapi lama loh Kakak. Dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. Siapa apa. Semua itu bagian dari proses pembentukan. Iya, jadi kalau ada nikmati saja. Ada sedang dibentuk untuk menjadi seorang pendeta yang mabrur. Amin. Ya Allah. Jadi amin, ya Allah. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan Katong di sini. Semoga pengalaman Jen ini, kalau ada teman-teman yang menontonnya, semoga bisa menginspirasi teman-teman juga. Dan sebenarnya itu juga menginspirasi kakak, karena besok-besok itu yang akan kakak bagikan juga ke kakak Puan Nana sebagai seorang pendeta. Oh iya, beneran. Aku pendeta loh, tolong. Aku pendeta. Iya benar-benar calon ibu ya ampun. Kan aku besok jadi ibu. Terima kasih untuk terima kasih untuk perbincangan hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan bintang tamu yang sengkala menarik. Terima kasih Kak Kafe sudah mengundang. Satu kehormatan ya, bisa diundang oleh tiktokers kita yang satu ini. Itu hati. Sekarang orang membicara berita ya juga. Hello, itu berkatnya ibu pendeta, tolong. Aminkan. Kadang-kadang sabar.
berpindah ruangan karena tadi tuh hujan Oh, iya, kencang iya. sekali di luar. Iya. Jadi ya katong berpindah ruangan, katong sekarang pun background beda lagi karena tadi tuh hujan di luar, katong sih bisa lama-lama di luar karena ya katong akan mandi hujan cinta. Oke, sampai berjumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan pelihara, bye. Shalom. Oke. Ada di sini. Tidak apa-apa, nanti kita Lihatlah, ini ada S2 nih, mau apa lagi? Ternyata Seng. sabar, aku masih jalan masih ini. Lihat. Masih Nanti kan.